Nah, setelah hitung-hitungan tadi, mari kita kalkulasi ya antara biaya bahan bakar dan perawatan berkala selama 1 tahun. Dan ini dia biayanya. Halo, selamat datang di channel Iqbal Ardiansyah. Terima kasih sudah memilih video ini. Belakangan ini harga BBM merangkak naik, dan diantaranya ada satu-satunya BBM yang tidak mengalami kenaikan sama sekali. Ya, BBM biosolar atau yang dikenal dengan Siso. Karena harganya yang begitu, Rp5.150 per liter. Teman-teman, ada beberapa pertanyaan yang datang kali ini ya via DM Instagram dan maupun di kolom komentar channel YouTube ini, yaitu R3 diesel bisa nggak ngembat biosolar? Oke, kalau ditanya jawabannya bisa atau enggak, jawabannya tetap bisa. Jujur pertanyaan ini membuat saya juga tergerak untuk menjawab sekaligus mencobanya, karena yang sama-sama kita ketahui, desain mobil ini, Suzuki R3 diesel ini adalah diesel common rail yang disetup untuk menggunakan BBM tidaknya Euro 4. Dan yang paling mendekati di sini yaitu Pertamina Dex. Makanya saya dari awal pakai Pertamina Dex dari zaman masih Rp8.000 hingga sekarang ya 13.700, nyaris 14.000. Mungkin di beberapa daerah ada yang sampai seharga segitu gitu kan. Oke, agar pertanyaan ini terjawab, R3 diesel saya akan saya isi menggunakan BBM biosolar, dan ya istilahnya mulai mencoba BBM subsidi lah ya. Terima kasih. Seperti yang kita ketahui, BBM biosolar ini udah dicampur dengan minyak nabati sebanyak 30%. Kabarnya seperti itu, dan jadi bukan murni lagi biosolar ya teman-teman. Sehingga kandungan BBM ini, baik fame dan setan numbernya itu kurang baik untuk mesin D13A yang berkapasitas 3,2 liter. Jadi hanya 3,2 liter oli kapasitas oli yang bisa diisi ke dalam mesin ini. Sedikit, tapi di antara owner R3 diesel ternyata banyak yang sejak awal itu justru pakai BBM biosolar. Loh, bahkan udah jalan hingga ratusan ribu kilometer tanpa kendala. Tapi ada hal yang tidak boleh luput dari perhatian, yaitu perawatan berkala. Jadi ini saya sedikit berguru sana sini, konsul sana sini, dan melihat percakapan dari grup Telegram R3 Diesel dan WhatsApp grup R3 Diesel, juga di Facebooknya R3 Diesel. Jadi saya cek sana sini, ternyata ada trik khususnya kalau mau pakai biosolar. Agar mesin diesel common rail ini tetap dapat aman, para owner R3 diesel beraliran Siso atau yang menggunakan BBM biosolar ini melakukan diantaranya perawatannya sebagai berikut. Pertama, melakukan pergantian oli itu setiap 3.000 km beserta filter olinya. Alasannya kenapa 3.000? Ya itu tadi, karena kapasitas mesin dan oli yang bisa diisi itu hanya 3,2 liter. Artinya kalau digempur dengan BBM biosolar itu penurunan kualitas olinya juga beriringan gitu. Jadi nggak bisa disamain dengan mobil yang berkapasitas 8 liter olinya. Mungkin ya tingkat penurunan kualitasnya mungkin bisa agak terdelay beberapa ribu kilometer. Tapi untuk R3 diesel itu 3.000 kilometer. Kemudian yang kedua, mereka itu rutin melakukan bilas oli. Apa itu bilas oli? Ini
videonya. Silahkan ditonton di sini ya teman-teman. Yang ketiga itu menambahkan aditif per 5.000 km. Jadi aditif ini yang cairan pastinya, bukan yang pil yang ngebut-ngebut itu. Itu jangan, itu bikin mampet. Kita nggak saranin, jadi saya against that treatment, jadi saya nggak setuju. Jadi kalau mau treatment, pakailah yang berbentuk cairan, itu cukup aman buat mesin. Berikutnya, perawatan yang mereka lakukan adalah melakukan pergantian filter BBM per 10.000 km. Jadi tiap 10.000 km mereka rutin mengganti filter BBM. Kemudian tiap 15 sampai 20.000 km itu dilakukan purging. Purging ini diharapkan bisa membersihkan injektor. Jadi ini treatment atau perawatan terhadap injektornya. Karena kan banyak tuh ya VMP ataupun kotoran dari BBM yang masuk, ya dikhawatirkan bisa bikin mampet gitu. Jadi dibersihkan kembali melalui purging per 20.000 km. Syarat yang terakhir adalah mobilnya wajib jalan teman-teman. Jadi alias menghabiskan BBM biosolar yang ada di tangki. Karena ya udah tahu kan, penurunan kualitas BBM biosolar cenderung sangat cepat dibandingkan BBM yang lainnya. Ya bisa terbentuk bakteri, kalau udah ada bakterinya bisa membentuk lapisan, layer endapan dan juga air. Jadi yang coba dihindari dari pengguna biosolar. Artinya nih armada R3 diesel yang rajin mengukur jalan. Buset, ada banyak juga ya syaratnya. Ya udah, karena syaratnya seperti itu, ini saya cobakan ke R3 diesel saya. Jadi alhamdulillah teman-teman, kerja saya nih udah lumayan jauh, jadi nggak di Jakarta. Udah harus ke Karawaci, jadi tiap hari Jakarta Karawaci, Jakarta Karawaci, ulangi. Ini selama menggunakan BBM biosolar ini sebulan terakhir, jadi teman-teman jangan pada kecewa ya. R3 diesel saya ini mencoba menggunakan BBM subsidi, nggak pakai Dex dulu sementara. Karena mau buat video ini. Nah, selama saya pakai, perjalanan Jakarta Karawaci itu menempuh jarak pergi dan pulang sekitar 75 km. Kurang lebih seperti itu yang saya cek dari Google Map. Kemudian untuk catatan MID-nya, catatan penggunaan konsumsi bahan bakarnya itu 114. Jadi saya agak boros makainya karena ya itu tadi pengen tahu gitu seboros-borosnya berapa sih catatannya. Ternyata saya bisa dapat 114 full tol dengan kemacetan Jakarta. Artinya kalau kita kali-kaliin tiap hari itu saya harus menghabiskan setidaknya 5,3 liter bahan bakar. Oke, jika kita konversikan, jadi ini kajiannya udah kaji biaya ya. Kenapa pakai biosolar? Mungkin di awal-awal pertanyaan itu muncul dari teman-teman yang penasaran, boleh dong pakai biosolar, Dex sedang mahal sekali seperti itu. Alasannya menanyakan hal-hal demikian karena itu tadi murah. Baik, jika kita konversikan 5,3 liter tadi dengan jarak tempuh 75 km per hari, maka saya cukup mengeluarkan biaya Rp27.000, sekitar segitu, atau Rp28.000 per harinya. Kalau dibanding Dex ya udah tau lah kali-kalinya ya, nggak usah dibahas. Kita bahas iritnya pakai BBM biosolar. Nah, saya kerja 5 hari rutin ke sana tiap hari, jadi kalau sebulannya 20 hari itu saya cukup merogoh gocek sekitar 545.000, bilanglah Rp550.000 per bulan. Dan jika dikonversikan lagi ke setahun, misal kita mau pakai full 1 tahun, itu menghabiskan dana sekitar Rp6.550.000, jadi Rp6,5 juta setahun. Dengan total jarak tempuhnya tadi 75 km per hari, kalau setahun itu bisa mencapai 18.000 km sampai dengan 20.000 km. Kurang lebih range-nya seperti itu. Itu kalau pakai kerja aja. Lain lagi kalau buat ke pasar, jalan-jalan buat anak-anak, mungkin bisa lebih segitu dapat 1 tahun. Nah, biar kelihatan juga pengeluaran kalau pakai Dex dalam setahun itu, setelah saya hitung dengan 5,3 liter tadi, dengan hitung-hitungan itu, tahunnya saya harus mengeluarkan biaya sekitar Rp17,4 juta. Jadi kalau kita kurangkan, kita bandingkan biosolar dengan Dex, wow,
ada selisih sekitar 10,8 juta yang bisa saya hemat dalam waktu 1 tahun. Kemudian, mari kita hitung juga ke biaya perawatan. Tadi kan ada beberapa treatment atau perawatan berkala yang dilakukan, dan ini pastinya menggunakan spare part asli ya. Jadi kita nggak bahas spare part KW. Ini hitungan saya jika pakai spare part original. Yang pertama ada oli. Nah, oli dan filter olinya ya pastinya ya. Nah, jangan ganti oli, filternya nggak diganti. Oli dan filter oli ini diganti per 3.000 km dengan asumsi setahun itu setidaknya ada 6 kali pergantian. Yaitu tadi, kalau dibilang banyak banget ya, sampai 6 kali dalam 1 tahun pergantiannya, ya asumsinya per 3.000 ganti, per 3.000 ganti. Dan kita menjaga agar mesin tetap terhindar dari gesekan-gesekan antar part gitu. Jadi dilindungi terus dengan oli yang baik kualitasnya. Yang kedua adalah melakukan bilas oli. Nah, bilas oli ini juga sama 6 kali dalam 1 tahun mengikuti jadwal pergantian oli. Dan yang ketiga adalah penambahan aditif. Kalau ngikuti jarak kilometernya itu setahun bisa 4 kali menambahkan aditif. Dan terakhir purging. Ya, kalau purging mungkin cukup 1 kali dalam 1 tahun karena jarak tempuhnya tadi udah mencapai 20.000 km. Dan dihitung-hitung untuk total biayanya adalah sebagai berikut. Biayanya adalah 6 juta rupiah, kurang lebih seperti itu untuk biaya perawatan berkala. Sementara jika dibandingkan dengan menggunakan BBM Dex, maka biaya perawatan mobil ternyata jauh lebih sedikit karena pergantian spare part yang bisa lebih lama durasinya dan tidak butuh aditif plus purging, jadi itu nggak perlu karena BBM-nya udah bagus. Setelah saya hitung itu juga sama tadi, total biayanya adalah 3.013.000 rupiah atau 3 juta rupiah. Nah, setelah hitung-hitungan tadi, mari kita kalkulasi ya antara biaya bahan bakar dan perawatan berkala selama 1 tahun. Dan ini dia biayanya. Selisihnya sekitar 7.800.000 rupiah. Aduh, ini bener nggak ya? Bener dong. Oke. Itu dia video dari saya. Gimana teman-teman? Pilih pakai biosolar dengan perawatan yang ketat atau lanjut pakai BBM Dex yang perawatannya relatif santai? Kalau saya sih tetap Dex ya. Oke, gitu ya teman-teman. Jangan lupa tulis komentar kalian di bawah. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan. Demikian video sharing dari saya. Terima kasih sudah mengikuti hingga bagian akhir. Jangan lupa tekan like, isi komentar, dan subscribe ya. Saya Iqbal Adriansyah. Sampai ketemu di video-video berikutnya.